Bab 3282. Berikan sedikit uang jalan. Memberikan sejumlah uang untuk hasil kerja keras. Tampaknya posisi Melvin Lin sebagai jenius pertama sulit untuk digoyahkan. Ketika para kultivator menghela nafas, Melvin Lin juga mendongak untuk melihat peringkatnya. Dia menunjukkan senyum puas, hatinya semakin melonjak. Benar saja, dialah jenius pertama Istana Bintang. Steve Su bukan lawannya, sedangkan untuk Eric Kin, dia bahkan tidak muncul dalam daftar, jadi dia benar-benar tidak berguna. Ketika pergi dari sini, dia harus mencari Eric Kin untuk mempermalukannya lagi. Beritahu semua orang di dunia bahwa Eric Kin ini bahkan tidak lebih baik dari dirinya sendiri, dan tidak layak menjadi murid guru. Dia yakin kali ini, Eric Kin pasti akan dipermalukan dan merasa malu oleh ejekannya. Setelah kegirangan, mata Melvin Lin bersinar dengan penuh penantian. Dia menarik napas dalam-dalam, pil dewa yang dia telan hampir dimurnikan sepenuhnya, jadi dia menutup matanya lagi. Kali ini, aku harus memadatkan 2 pola bintang dalam satu tarikan napas, agar semua orang bisa melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Orang lain hanya bisa memadatkan 1 pola bintang dalam satu waktu. Jika dia memadatkan 2 pola bintang, itu bisa membuktikan seberapa kuat bakat dia. Pusat hutan bintang padat. Setelah beberapa saat, Eric Kin telah memadatkan pola bintang kedua, bahkan yang ketiga telah terbentuk. Saat kondensasi meningkat, Eric Kin menemukan bahwa 10 pola bintang mirip dengan 10 tingkatan fase transendensi. Kesulitannya tidak konsisten di setiap tingkatan, melainkan terus meningkat. Untuk pola bintang kedua, membutuhkan lebih banyak poin bintang daripada pola pertama. Yang ketiga bahkan lebih banyak lagi. Selain itu, di atas kepala, bintang padat sepenuhnya diserap, ular Reiki hanya bisa ditarik lebih jauh. Bintang padat tidak bergerak sendiri, sehingga saat kecepatan penyerapan Eric Kin meningkat, Reiki harus terbang lebih jauh. Setelah memadatkan pola bintang kelima, Eric Kin menghentikan latihan, membuka matanya dan melihat ke atas. Di dekat kolam peri, yang awalnya padat dan penuh bintang, semua bintang sudah diserap olehnya saat ini, dia sudah bisa melihat langit secara langsung. Namun, tekanan di sini tidak berkurang, yang juga membuktikan bahwa dia salah menebak sebelumnya. Tekanan seharusnya dibawa oleh formasi besar di bawah kakinya, bukan bintang-bintang. Iblis Fu, sudah berapa lama? Sudah hampir 2 jam, kata Iblis Fu. Waktu yang digunakan 60-70%, hanya setengahnya yang selesai. Kecepatan ini tidak bagus. Eric Kin mengerutkan kening. Memadatkan 5 pola bintang dalam satu tarikan napas, siapapun yang melihat pemandangan ini pasti akan berteriak itu keajaiban. Tapi bagi dia sendiri, itu agak lambat. Dia harus ganti tempat, tetapi khawatirnya sudah terlambat. Kalau kondensasinya belum selesai, harus menunggu sebulan. Manusia, kamu menyerap banyak dan kamu berencana untuk terus menyerapnya. Melihat Eric Kin berdiri, monster pelindung bintang yang tadi tengkurap berkata dengan sorot mata heran. Aku menunggu lama, menunggu saat Eric Kin selesai menyerap. Apa yang dimaksud oleh teman seiman? Eric Kin melirik monster pelindung bintang yang tengkurap. Hei, menurutku kamu punya bakat yang bagus. Kamu telah memadatkan 4 atau 5 pola bintang dalam satu napas tanpa terengah-engah. Jadi aku ingin memberimu kesempatan. Monster pelindung bintang berkata dengan senyum khas binatang. Peluang. Ya, kamu seharusnya sedang terburu-buru. Mau bikin pola bintang lebih banyak selama hutan bintang padat dibuka, kan? Namun, hutan bintang padat ini tersedia untuk sebagian besar kultivator,
bahkan jika kamu berpindah tempat, kamu tidak akan menemukan lebih banyak dari di sini. Bila kamu mencari terburu-buru, salah jalan, selain membuang waktu bintang padat terbuang percuma di jalan, kerugiannya lebih besar daripada hasilnya. Monster pelindung bintang menggelengkan kepalanya dan menganalisa. Tapi, kamu sangat beruntung, kamu bertemu denganku, kebetulan aku punya cara agar kamu tidak kehabisan poin bintang. Erikin mengangkat alisnya dan menatap monster pelindung bintang. Sebenarnya monster pelindung bintang itu benar. Dia berjalan mendekat dan menemukan bahwa ada bintang paling banyak di sini, akan lebih sedikit bintang di tempat lain. Tapi orang ini memiliki kemampuan ini. Kalau begitu katakan padaku, apa solusinya? Kata Erikin. Hehe, caraku sangat sederhana, kamu pasti bisa melakukannya, bukan tidak mungkin untuk memadatkan pola bintang yang lengkap. Juga, hanya aku yang tahu metode rahasia ini. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak buku yang kamu baca. Tapi aku akan memberitahumu rahasia yang begitu penting, bukankah kamu harus membayar kerja kerasku? Monster pelindung bintang itu tampak percaya diri, matanya serakah, dan dia membuka mulutnya sambil tersenyum. Erikin terdiam. Meskipun orang ini terlihat seperti singa, sikapnya tidak berbeda dengan seorang pengusaha manusia. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menggosok tangannya dengan ekspresi antusias. Aku tidak tahu apa yang teman seiman inginkan. Sebenarnya, jangan melihatku sebagai monster iblis, sebenarnya aku mirip dengan kultivator biasa. Aku bisa menggunakan apapun yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kultivasi, kata monster pelindung bintang. Bisakah dengan 3 pil dewa tingkat 8? Tanya Erikin. Oke, biar aku lihat, kata monster pelindung bintang. Dengan lambaian Erikin, sebuah botol pil jatuh di depan monster pelindung bintang. Monster pelindung bintang mencium aromanya, membuka tutup botolnya, lalu mencium bau pil dewa di dalamnya, matanya pun berbinar. Dia membuka mulut dan melahapnya, menelan ketiga pil dewa dan mengunyahnya menjadi beberapa bagian. Pil mujarab berkualitas, efek obatnya sangat kuat, lumayan, tapi ini membuat aku tersedak ketika aku memakannya. Alangkah baiknya jika ada sedikit cairan spiritualnya. Erikin mengerutkan kening, mengeluarkan sebotol cairan spiritual lagi, dan melemparkannya ke depan monster pelindung bintang. Kali ini, pihak lain masih menelan cairan spiritual dengan rakus. Pil dewa dan cairan spiritual itu bagus, akan lebih baik lagi jika ada beberapa ratus batu roh lagi. Monster pelindung bintang menjilat bibirnya dengan rakus. Erikin terdiam, lalu melambaikan tangannya, dan ratusan cahaya Reiki muncul di sampingnya, melayang di udara di belakangnya. Berikan, apa maksudmu membiarkanku melihatnya? Kata monster pelindung bintang tidak senang. Teman seiman, aku sudah menyatakan ketulusanku, sekarang saatnya untuk memberitahuku caramu. Setelah itu, batu roh ini milikmu, kata Erikin ringan. Oke, aku akan memberitahumu. Monster pelindung bintang mendengus sedikit kesal, dia menjulurkan kaki depannya, dan menunjuk ke kolam peri. Solusinya ada di kolam peri ini. Kamu baru saja mengamatinya. Reiki yang dikonsumsi oleh para kultivator akhirnya akan mengalir ke kolam peri ini, kan? Kamu bisa sampai di sini, artinya kamu punya cara jitu dibandingkan para kultivator lain, yaitu langsung menggunakan Reiki dan menuangkannya ke kolam peri, sehingga formasi di kolam peri aktif, dan bintang-bintang akan dimuntahkan. Tukarkan Reiki dengan poin bintang, kata Erikin. Selain itu, berapa banyak Reiki yang diperlukan untuk bisa membuat kolam peri memuntahkan bintang?
Kalau Reiki disediakan semua olehnya, tapi hanya keluar puluhan bintang padat, maka rugi besar. Untuk membuat bintang padat ini terbang keluar dari kolam peri, itu serupa dengan Reiki yang kamu butuhkan untuk menarik bintang padat. Monster pelindung bintang berpikir sejenak. Artinya, dia akan mengkonsumsi Reiki 2 kali lipat. Eric Kin juga menghitung. Reiki mengeluarkan bintang dan Reiki menarik bintang. Menurut kekuatannya sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Bersambung.